Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Nah, untuk video kali ini saya masih akan membahas mengenai konfigurasi VoIP. Di lab sebelumnya telah dijelaskan bahwa VoIP itu merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan panggilan jarak jauh. Nah, di video sebelumnya juga kita telah membahas mengenai konfigurasi VoIP. Namun, untuk video sebelumnya itu kita melakukan konfigurasinya itu untuk menghubungkan sebuah IP phone supaya dapat terhubung dengan IP phone lain yang masih berada dalam suatu lingkup atau berada dalam sebuah router yang sama. Nah, bagaimana kalau saya ingin melakukan panggilan dari sebuah IP phone yang berada di suatu kota atau suatu provinsi ke IP phone lain yang berada di kota atau provinsi lainnya? Tentu IP phone itu tidak akan berada dalam satu router, melainkan akan terbatasi atau akan dihubungkan oleh banyak router. Nah, untuk konfigurasi supaya kita bisa terhubung dengan sebuah IP phone yang berada di suatu kota atau provinsi dengan IP phone lain yang berada di kota atau provinsi yang berbeda, saya akan memberikan tutorial untuk konfigurasinya di video kali ini. Jadi, video kali ini akan membahas mengenai Connect VoIP Network to Remote Site, topologi 1. Untuk konfigurasinya, di sini saya masih menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk topologinya adalah seperti ini. Di sini ada kota A dan kota B. Saya ingin melakukan panggilan dari IP phone yang berada di kota A ke IP phone yang berada di kota B ataupun sebaliknya. Nah, sebelum saya memulai konfigurasinya, di sini saya akan memasang dulu power adapter untuk setiap IP phone yang saya gunakan. Nah, setelah itu pertama, kita akan mengkonfigurasi VoIP dulu untuk IP phone di masing-masing kota. Pertama, saya akan mengkonfigurasi VoIP di kota A terlebih dahulu. Nah, kita akan mengkonfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI-nya. Di sini kita masuk ke Global Configuration Mode, lalu kita ganti hostname-nya, misalkan SW1. Nah, setelah itu kita masuk ke interface yang menuju ke IP phone-nya, yaitu FA0/1, FA0/2, dan juga FA0/3. Karena interface-nya itu berurutan, maka kita gunakan rank. Interface rank FA0/1 sampai 3. Kemudian port switch-nya atau port switch voice-nya kita masukkan itu ke VLAN 1. Switch port voice VLAN 1 atau VLAN yang menjadi default di switch-nya. Lalu kita enter, kemudian kita exit. Setelah itu kita akan beralih untuk mengkonfigurasi routernya. Kita masuk ke CLI-nya, lalu kita masuk ke Global Configuration Mode.
Setelah itu kita ganti hostname-nya. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch atau ke IP phone, yaitu di sini interface FA0/0. Kemudian kita ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Lalu kita exit. Setelah itu, kita akan membuat DHCP. Nah, DHCP ini nanti yang akan kita berikan IP address-nya kepada kliennya atau kepada IP phone yang kita gunakan. Kita ketikkan IP DHCP full voice. Lalu kita ketikkan network-nya. Nah, di sini untuk kota A itu network-nya itu menggunakan 192.168.20.0. Ini adalah network yang digunakan di kota A dengan prefix-nya itu /24. 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan juga default router-nya atau nanti yang akan dijadikan sebagai gateway-nya, yaitu 192.168.20.1. Setelah itu kita ketikkan option 150, IP-nya berapa, yaitu 192.168.20.1. Kemudian kita exit. Lalu kita config juga untuk IP DHCP exclude address-nya, yaitu IP address yang tidak akan diberikan kepada kliennya. Di sini saya IP DHCP exclude address-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, setelah itu kita juga akan masukkan IP address ke interface yang kita gunakan atau yang mengarah ke switch atau ke IP phone, yaitu interface FA0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Netmask-nya 255.255.255.0. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi VoIP-nya dengan perintah telephony service. Kita tentukan maksimal IP phone yang dapat digunakan. Karena di sini saya menggunakan 3 IP phone, maka maksimalnya saya tentukan saja 3. Lalu kita juga menentukan maksimal untuk dial number-nya. Kita tentukan juga maksimal dial number-nya adalah 3. Setelah itu, kita akan menentukan source address-nya atau IP address yang menjadi sumbernya. Di sini IP source address-nya itu adalah 192.168.20.1. Kemudian kita ketikkan juga port yang digunakannya, yaitu port 2000. Setelah itu kita ketikkan auto asvigen 1 to 5 dan juga auto asvigen 4 to 6. Lalu kita exit. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi dial number yang akan digunakan untuk IP phone kita. Pertama, di sini kita mengkonfigurasi dial number untuk IP phone yang pertama. Kita ketikkan numbernya, contoh 1001. Lalu kita konfigurasi dial number untuk IP phone yang kedua. Kita ketikkan numbernya, contoh 1002. Setelah itu kita beralih ke IP phone yang ketiga. Kita ketikkan dial numbernya, contohnya 1003. Setelah itu kita exit. Nah, di sini iPhone 1, iPhone 3, dan juga iPhone 2 telah terdaftar. Di sini ada tulisan phone has register, jadi telah terdaftar. Nah, jadi apabila kita mencoba untuk melakukan panggilan dari IP phone 0 ke IP phone 1 yang berada di kota A,
itu sudah dapat terhubung. Jadi konfigurasi VoIP di kota A telah selesai. Selanjutnya kita beralih ke konfigurasi VoIP untuk kota B-nya. Kita masuk dulu ke switch-nya. Jadi kita konfigurasi dulu untuk switch di kota B-nya. Kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita ganti hostname-nya, contoh SW2. Kemudian kita masuk ke interface yang digunakan, yaitu yang menuju ke IP phone-nya, yaitu interface FA0/1 dan juga interface FA0/2. Karena interface-nya berurutan, kita gunakan saja rank. Setelah itu kita port switch voice-nya kita masukkan ke VLAN 1 atau VLAN default-nya, lalu kita exit. Kemudian kita beralih ke routernya, yaitu router yang berada di kota B-nya. Di sini kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita ganti hostname-nya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface yang menuju ke switch atau ke IP phone, yaitu interface FA0/0. Kita masuk ke interface FA0/0, lalu kita ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Setelah itu kita exit, lalu kita buat DHCP pool-nya untuk diberikan IP address-nya itu ke kliennya, yaitu ke IP phone-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool voice. Kemudian kita masukkan network-nya. Untuk kota B-nya ini, IP phone-nya itu menggunakan network-nya itu 192.168.24.0 dengan prefix-nya /24. 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan juga default routernya atau yang akan menjadi gateway-nya. Setelah itu kita ketikkan option 150, IP-nya itu berapa, yaitu 192.168.24.1, lalu kita exit. Kita ketikkan juga perintah IP DHCP exclude address untuk menentukan IP mana saja yang tidak akan diberikan ke kliennya. Setelah itu kita masuk lagi ke interface yang menuju ke switch dan IP phone untuk memasukkan IP address ke dalam interface-nya. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan mulai untuk mengkonfigurasi VoIP-nya dengan perintah di sini telephony service. Lalu kita tentukan max EPON-nya atau IP phone maksimalnya, jumlah IP phone maksimum. Karena di sini saya menggunakan 2 IP phone, jadi maksimal EPON-nya itu 2 saja. Lalu kita konfigurasi juga untuk maksimal dial number-nya. Kemudian kita konfigurasi untuk source address-nya atau sumber IP address-nya itu berapa. Jangan lupa juga kita masukkan port yang akan kita gunakan, yaitu port 2000. Lalu kita ketikkan auto ASIGN 115 dan auto ASIGN 426. Setelah itu kita exit. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dial number yang akan digunakan untuk masing-masing IP phone-nya. Pertama kita ke EPON DN1 untuk memasukkan number bagi IP phone yang pertama. Kita ketikkan numbernya, contoh 2001. Lalu kita beralih ke EPON DN yang kedua. Kita ketikkan numbernya, contoh 2002. Lalu kita exit. Nah, di sini IP phone 1 dan juga IP phone
Yang kedua, telah terdaftar. Phone has registered. Jadi, kalau kita lakukan panggilan dari IP phone 3 ke IP phone 4, itu pasti terhubung. Jadi di sini konfigurasi VoIP untuk kota B juga sudah selesai. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi untuk remote site-nya atau supaya IP phone yang berada di kota A dan kota B itu dapat saling terhubung atau dapat saling melakukan panggilan, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk melakukan panggilan untuk membuktikan bahwa kota A dan kota B itu belum terhubung karena belum kita lakukan konfigurasinya. Di sini saya akan melakukan panggilan dari IP phone 0 yang berada di kota A ke IP phone 3 yang berada di kota B. Kita ketikkan nomornya yaitu 2002. Nah, di sini unknown number atau nomornya itu tidak diketahui. Jadi, kita belum bisa untuk melakukan panggilan. Jadi di sini kita akan mulai untuk melakukan konfigurasinya. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi routing terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan dynamic routing yaitu OSPF. Sebelum itu, saya akan masukkan IP address terlebih dahulu untuk interface FA0/1 di router 1 dan juga interface FA0/1 di router 2-nya. Kita masuk ke interface FA0/1, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252 karena dia prefixnya menggunakan slice 30. Oh iya, di sini interface FA0/1 di router 1 yang berada di kota A ini belum kita aktifkan. Jadi, kita masuk lagi ke interface FA0/1, lalu kita ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian kita konfigurasi juga IP address untuk interface FA0/1 di router 2-nya. Nah, di sini lampunya sudah berwarna hijau, itu berarti interface-nya itu sudah aktif. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi routing-nya menggunakan dynamic routing yaitu OSPF. Kita ketikkan router OSPF, kemudian identitinya berapa? Contoh 1. Lalu kita masukkan network yang terhubung dengan router kita yaitu 192.168.20.0, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian areanya itu area berapa? Contoh area 0. Lalu kita ketikkan network
satu lagi yang terhubung ke router kita, yaitu 30.30.30.0. Subnet masknya 255.255.255.252. Lalu kita ketikkan area 0. Nah, untuk areanya di sini harus sama. Setelah itu kita exit. Kemudian kita konfigurasi juga router OSPF di router 2 atau router yang berada di kota B. Kita ketikkan router OSPF 1. Nah, identitinya ini harus sama dengan konfigurasi OSPF di router 1 atau router yang berada di kota A. Kemudian kita masukkan network yang terhubung dengan router 2 yaitu 192.168.24.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian areanya itu area berapa? Nah, areanya itu harus sama dengan konfigurasi di router 1 yaitu areanya area 0. Kemudian kita masukkan lagi network yang berikutnya yaitu 30.30.30.0. Subnet masknya 255.255.255.252 dengan areanya itu adalah area 0. Setelah itu kita exit. Kemudian di sini kita lihat tabel routingnya. Nah, di sini loading to full loading down. Jadi routing OSPF-nya telah berhasil atau telah selesai. Jadi kalau kita lihat tabel routingnya, maka di sini network dari kota B atau yang digunakan di kota B yaitu 192.168.24.0 ini telah terdaftar di tabel routing dari router 1. Begitu pula kalau kita lihat di router 2-nya. Network 192.168.20.0 telah terdaftar di tabel routing di router 2. Setelah kita melakukan konfigurasi untuk routingnya, kita akan melakukan konfigurasi untuk dial peer-nya. Kita masuk ke router 1, kita ketikkan perintahnya dial peer voice 200 VoIP. Kemudian kita ketikkan juga session target. Nah, session targetnya ini kita menggunakan IPv4, lalu targetnya itu IP address-nya berapa? IP address-nya itu adalah 30.30.30.2 yang merupakan IP address ini dari interface FA0/1 di router 2 yang berada di kota B. Kemudian kita enter, kemudian kita konfigurasi juga untuk destination pattern-nya atau number dari IP phone di kota B yang kita gunakan yaitu 2001 dan juga 2002. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan IP phone-nya itu banyak? Pasti nanti destination pattern-nya itu kita masukkannya itu manual satu-satu dan banyak gitu. Ternyata ada cara cepatnya. Di sini kan misalkan nomornya itu 2001, 2002, 2003 dan seterusnya sampai 2020 atau bahkan lebih. Maka di sini kita ambil angka 3 angka di depannya yaitu 200, kemudian kita ketikkan titik. Jadi nanti 2002, 2007, 2008 nomor yang lainnya pun akan langsung terdaftar untuk destination pattern-nya. Kemudian kita enter, lalu kita exit. Setelah itu, kita lakukan juga konfigurasi untuk router 2-nya. Kita ketikkan dial peer voice 200 VoIP. Kemudian kita konfigurasi untuk session targetnya, yaitu menggunakan
targetnya itu dari IP address di sini, interface FA0/1 di router 1 yang berada di kota A, yaitu IP-nya 30.30.30.1. Kemudian kita masukkan destination pattern-nya, yaitu 1001, 1002, dan juga 1003. Kalau kita ingin cepat untuk mengkonfigurasi destination pattern-nya, kita ketikkan saja destination pattern 100 titik. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan panggilan dari IP phone yang berada di kota A ke IP phone yang berada di kota B. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan panggilan dari IP phone 0 yang berada di kota A ke IP phone 3 yang berada di kota B. Kita ketikkan numbernya, yaitu di sini adalah 2002. Nah, ternyata panggilannya itu berhasil ring out. Jadi di sini panggilannya sudah masuk dan apabila kita angkat, maka sudah connect atau terhubung. Jadi kita sudah bisa untuk melakukan panggilan dari sebuah IP phone ke IP phone lain yang berada di kota yang berbeda atau bahkan provinsi yang berbeda, dan juga berada di router yang berbeda. Nah, karena konfigurasi yang telah kita lakukan sudah selesai dan berhasil, itu berarti let's connect VoIP network to remote site topologi yang pertama telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.